Hai teman-teman semua, ketemu lagi di channel YouTube Mama Mela. Masih tentang kehidupan aku sebagai ibu rumah tangga dalam mengurus suami dan dua orang anak. Video aku kali ini diawali dengan unboxing paket dulu. Ini tuh aku beli roll rambut. Ukurannya lumayan besar ya, dan ini tuh klaimnya katanya ada lapisan aluminium atau apalah ya, besi kayak gitu, jadi bisa menahan, panas lebih lama. Jadi rambut yang udah di-styling tuh dia jadi lebih awetnya itu lebih tahan lama. Oke, lanjut lagi, ini tuh video di tanggal 30, jadi ada waktu untuk ngajak anak-anak main, jadinya kita pergi. Nah, ini kita pergi ke Mall Central Park. Perjalanannya lumayan jauh ya teman-teman, kurang lebih 1,5 jam kita pergi, ke sini tuh, dan rasa lelah capeknya terbayarkan dengan pemandangan lampu-lampu serta dekorasinya yang luar biasa bagusnya. Cuma ya begitu ya, karena high season jadi rame banget. Ini tuh ruang terbuka tapi kayak pengap aja gitu, gerah banget ini tuh ya. Dan udah kita cuman foto-foto, ngelihat, dekorasi keliling-keliling, ini lanjut kita pulang. Cuma sebelum pulang kita mau mampir makan dulu. Jalanan terpantau sangat amat ramai dan sedikit agak tersendat ya di beberapa titik, tapi overall, lancar semua. Dan ini kita udah sampai di KFC, ini kita makannya di deket rumah aja ya. Ini KFC yang ada di Margonda kalau teman-teman tahu. Dan kita sampainya tuh udah jam 9 malam ya guys. Terus ya semua sudah lapar karena di luar udah hujan gitu ya, udah mulai hujan rintik-rintik. Jadi makin malam makin dingin, makin lapar. Dan di sini tuh aku belum makan berat dari pagi ya. Jadinya ya kali ini aku cheating, harusnya malam tuh aku udah nggak makan ya, kalau udah di atas jam 5 itu aku udah nggak makan lagi, tapi berhubung karena ini aku emang belum makan, jadinya ya malam ini aku makan. Setelah makan tuh kayaknya ada rasa bersalah ya, kenapa tadi aku makan, kenapa nggak sedikit aja aku makannya. Teman-teman gitu juga nggak sih kalau lagi diet? Ngomong-ngomong soal diet, aku mau cerita sedikit soal pengalaman aku selama kurang lebih 4 bulan menjalani program diet intermittent fasting. Walaupun tidak disiplin-disiplin banget ya teman-teman, karena masih ada suka melenceng-melenceng dikit, tapi overall aku sangat suka, sangat menikmati. Dan selama 4 bulan ini aku udah turun kurang lebih 14 kilo. Bayangin teman-teman, apakah kelihatan kalau di video? Kalau buat aku sih kelihatan ya, badan aku sedikit mengecil dari biasanya. Aku akan melanjutkan lagi diet ini di tahun yang baru sampai aku dapat BB ideal aku. Tapi ya aku nggak terlalu berpatok pada yang penghitungan yang tinggi badan dikurangi 110, itu aku nggak terlalu ngikutin itu. Apa ya, sepasnya, badan aku yang nggak terlalu kurus, karena kalau kurus banget itu kayaknya kurang bagus dilihat. Makanya aku mungkin hanya sampai di 55 paling kecil ya, 55 kilo. Aku start dari 78 kilo dan sekarang aku sudah di 64,4, kadang 65,2 kayak gitu ya. Pokoknya kalau perut lagi kenyang itu bisa ke 65,2. Tapi kalau lagi kosong banget ya di 64,4 kilo. Ngomong ngalor ngidul sampai nggak kerasa ini video aku sudah berpindah ke aktivitas aku di tanggal 31 kemarin. Jadi ini tadi aku ada pergi, beli sayur ya. Tadi rencananya tuh aku cuma mau beli ikan cuek potong gitu teman-teman, terus nanti pulang tinggal disambelin aja. Tapi ternyata di warung sayur yang aku datengin itu lagi nggak ada, lagi kosong gitulah ya ikannya. Terus akhirnya aku pesen, ojek online, pergi beli ikan di langganan ikan basah yang biasa aku beli ya. Tapi ikannya itu tuh ikan beku gitu, ikan tokol cakalang ya. Itu aku beli itu, 1 kilo, dapet yang ukuran sedang, 3 ekor.
Terus mau aku bumbuin ini bumbu krengsengan ayam ya. Cuman aku pakai tomat di sini, aku udah ngeblender atau choppernya tadi tuh pakein tomat. Jadi ya nggak apa-apa lah ya. Dan ini tuh enak banget ya teman-teman. Bumbunya enak, bahkan nah ikannya udah habis terus makan nasi pakai bumbunya aja tuh sedep banget. Anak aku doyan, suami aku doyan. Ikan sekilo tuh habis besok siangnya baru habis. Di tanggal 1 siang tuh udah habis. Padahal ini aku masak udah tanggal 31 hampir ke sore harinya. Menu kali ini aku cuma bikin satu itu aja. Terus kalau sayurnya aku beli timun tadi ya, jadi lalap timun aja. Terus untuk pelengkapnya seperti biasa harus ada sambal, dan sambalnya masih aku bikin ala resto alam Sunda, walaupun ini ya ala aku ya. Dan itu tuh lagi apa ya, jadi primadona lah ya, primadona sambal aku kali ini. Lagi doyannya bikin kayak begitu, ya udah nanti habis ini mau aku kukus dulu si sambal-sambalnya. Kayak tadi aku udah kukus deh ya. Aku nggak perhatikan lagi kalau udah voice over kayak gini. Pokoknya tadi udah aku kukus, terus udah aku ulek aja biar nggak terlalu halus jadinya, nggak terlalu encer gitu ya sambalnya, jadi masih ada tekstur-tekstur cabenya, bawangnya itu tuh masih kayak benyek aja gitu, nggak sampai halus. Nah ini masih lanjut menumis bumbunya, padahal ikannya itu belum selesai aku goreng semua ya, tapi bumbu untuk ikannya itu sudah aku tumis. Ini tuh berapa kali aku matiin ya kompornya sambil nungguin ikan yang aku goreng itu mateng dulu, baru nanti kan aku lanjut untuk tumis bumbunya lagi. Tapi karena emang aku tuh udah nggak sabaran, antara nggak sabaran dan udah lapar ya sebenarnya ini. Karena emang kan aku pagi belum makan ya teman-teman, paling minum air putih. Terus udah jamu yang biasanya aku beli itu lagi pulang kampung gitu. Kalau misalnya aku minum jamu kan masih agak ada energinya lah ya. Gak tau ya, pokoknya kalau aku habis minum jamu tuh kayaknya kenyang aja gitu bawaannya. Jadi masih ada bisa nahan sedikit lah ya laparnya sampai ke jam makan aku. Tapi ya karena ini lagi nggak lewat untuk seminggu ke depan, jadi ini aku tuh lapar banget banget. Nah ini ya yang aku bilang tadi, salam salam lagi, sambal ala resto alam Sunda, tapi ini ala aku. Ini tadi aku ngukusnya kayaknya kurang lama ya teman-teman, jadi masih agak keras gitu bawang-bawangnya, dan pas diulek itu dia lari-lari gitu ya, mental-mental, makanya ini aku tutupin gitu ya pakai tangan aku yang sebelah kiri. Walaupun ya tetap aja dia agak-agak lolos, terus aku tambahkan garam biar cepet eee, halus aja gitu ya, cepet benyek dikit. Tapi ya sama aja sih dia masih lari-lari gitu jadinya, ini yang bawangnya itu masih agak besar-besar gitu ya penampakannya, nggak terlalu benyek. Dan ini berpindah lagi ke ikan. Oke, meninggalkan si sambal yang agak susah diuleknya itu, ini aku berpindah ke ikan, udah digoreng semua, terus bumbunya juga udah lumayan menyusut airnya, terus tinggal dimasukin. Nah ini juga jangan lupa tadi ditambahin kecap, terus aku tutup sampai dia meresap. Terus ikan sudah selesai, di wajan yang sama aku buat tumis si sambal tadi. Nah ini jadinya kayak begini ya teman-teman. Pokoknya ini tuh enak banget deh, coba kalian cobain.
cari aja resep-resepnya tuh banyak, entah di TikTok, IG, atau di YouTube juga. Nah ini kalau aku tambahin terasi, karena emang aku kalau bikin sambal tuh suka banget ditambahin terasi. Nah ini ditumis, tumis terus dikasihin air sedikit aja, entah buat apa aku nggak tahu juga, tapi aku kalau bikin sambal ya nanti setengah dia udah mulai menyusut tuh aku kasih air gitu, jadi nanti ditumis lagi sampai airnya menyusut lagi dan bau langunya itu hilang, baru deh matiin kompor. Jangan lupa dikoreksi rasa kalau kurang bumbu, kurang asin, kurang gurih, atau kurang manis bisa ditambahin lagi garam, gula, penyedapnya. Kalau aku untuk sambal, untuk ikan, aku seasoningnya tuh cuma pakai garam, gula, sama micin. Kecuali kalau kayak sayur-sayur atau ayam, daging, sapi kayak gitu-gitu baru aku pakai penyedap yang kaldu ayam atau kaldu sapi gitu. Nah ini karena agak kurang manis dikit aku kasihin gula lagi. Pokoknya kayak gitu ajalah, gampang lah ya kalau sambal mah. Dulu tuh aku nggak bisa banget temen-temen bikinin sambal, kayak rasanya tuh kurang enak, tapi sekarang setelah sudah tahu triknya jadi jago deh. Oke deh teman-teman, video aku cukup sampai di sini aja. Ini masakan aku sudah jadi, habis ini aku mau makan. Terima kasih ya teman-teman sudah menonton sampai detik terakhir. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Dan aku mau ngucapin selamat tahun baru 2026. Semoga tahun yang baru ini membawa keberkahan yang luar biasa, rezeki yang berlimpah, kesehatan dan tubuh yang prima. Terima kasih ya teman-teman. Sampai jumpa. Dadah.